Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA Negeri 1 Pengaron. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi masa kejayaan Islam. Bagaimana masa kejayaan Islam tersebut? Silahkan disimak dan dipahami pada penjelasan berikut ini. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Bani Umayyah atau Daulah Umayyah, Kerajaan Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal kemajuan umat Islam pada masa tersebut adalah yang pertama, konsistensi atau istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam sendiri yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Adapun faktor eksternal kemajuan umat Islam yang terjadi pada masa tersebut adalah yang pertama, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan kitab-kitab asing pada masa periode klasik dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor internal dan faktor eksternal, kemajuan umat Islam juga disebabkan oleh faktor berikut, yaitu adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama pada masa itu. Antara lain, satu, para ulama dan umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Dua, mereka melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mereka mengembangkan ilmu agama dengan cara berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain di bidang ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, seni ukir, tafsir, dan hadis. Demikian penjelasan materi masa kejayaan Islam kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.